Halo semuanya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang member generasi 1 JKT48. Yang pertama adalah Alyssa Astri. Jujur, saya nggak tahu banyak tentang Alyssa Astri ini, tetapi yang saya ingat Alyssa ini adalah member-member awal yang nggak lama bertahan di JKT48. Jadi wajah dan namanya kurang familiar ya. Yang kedua adalah Alyssa Galiamova. Yang paling saya ingat dari Mova ini adalah senyum dan gingsulnya. Seingat saya Mova ini lulus dari JKT48 dengan cara resign. Dia ini seingat saya ya, resignnya itu dari Twitter kalau nggak salah tahun 2013. Yang ketiga Ayana Shahab. Nah yang paling diingat tentang Ayana ini adalah ketawanya, enak banget, gurih-gurih gimana gitu ketawanya. Terus Ayana ini adalah mantan kapten tim T dan sekarang udah graduate dan punya channel YouTube sendiri. Nah channel YouTube-nya ini bahas tentang kehidupannya tapi dalam bentuk AMSR. Yang keempat adalah Baby Chaisara Anadila. Baby saat ini menjabat sebagai kapten JKT48. Baby telah mengumumkan graduate akhir tahun lalu, tetapi sampai hari ini Baby belum juga graduate. Sebenarnya saya juga belum rela sih kalau Baby graduate. Semoga dia bisa grade sampai tahun depan ya. Yang kelima, Cindy Gula. Cigul ini yang paling saya ingat adalah karakter kawaii-nya. Dia biasanya mengkuncir dua rambutnya dan itu lucu banget. Nah Cigul ini lulus dari JKT48 terbilang bermasalah ya, karena beliau dikabarkan telah menandatangani kontrak kerjasama dengan agensi lain sebelum dia graduate dari JKT48. Yang keenam, Cleopatra Japri. Cleo ini sangat diingat dari wajahnya dan rambutnya yang lurus panjang. Nah Cleo ini lulus dari JKT48 termasuk bermasalah ya, karena Cleo ini sempat bentrok dan miskomunikasi dengan JOT. Nah Cleo ini punya julukan dari fans yaitu Ratu Mesir. Yang ketujuh, Delima Rizky. Delima ini yang paling saya ingat adalah lesung pipinya. Nah Delima ini lulus dari JKT48, bukan lulus sih, lebih tepatnya dikeluarkan dari JKT48. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi dikabarkan Delima ini ketahuan punya skandal foto dan video bersama dengan seorang laki-laki. Kedelapan, Devi Kinal Putri. Yang paling saya ingat dari Kinal adalah Jenderal Kagami. Nah, Kinal ini dulunya adalah mantan kapten tim J dan juga tim K3. Saat ini Kinal menjadi kepala sekolah akademi. Kesembilan, Diasta Priwasrini. Nah, Diasta ini yang paling saya ingat adalah tubuh jenjangnya. Dia ini tinggi banget dan menurut aku dia ini kelihatan tinggi aja gitu. Terus Diasta ini lulus dari JKT48, graduate berbarengan dengan Sonia Pandawarman kalau nggak salah. Ke-10, Fahira. Nah Fahira ini sama aja kayak Alyssa, tetapi Fahira ini sempat debut di MV Heavy Rotation. Jadi Fahira ini tapi nggak lama nih bertahan di JKT48. Nah untuk mukanya itu yang paling ingat sih gingsul juga sih menurut saya, dan hitam manisnya. Ke-11, Friska Anastasia Laksani. Nah yang saya ingat dari Friska adalah momen ketika dia menjadi senbatsu single Hanya Lihat ke Depan. Bukan Hanya Lihat ke Depan, Susuka Kinancara. Apa ya? Indahnya senyum manismu. Nah yang itu deh, berkesan banget. Friska saat ini menjabat sebagai kapten tim J. Ke-12, Gabriela Margaret Waru.
Gaby ini yang paling saya ingat adalah kecerobohannya, karena dia sering menginjak kaki member lain. Gaby ini masih bertahan sampai saat ini dan belum mengumumkan graduate bersama dengan Friska. Semoga bisa bertahan sampai 10 tahun ya. Gaby saat ini menjabat sebagai wakil kapten JKT48. Ke-13, Gaida Farisha. Yang paling saya ingat dari Gaida adalah momen ketika dia menjadi kuda hitam di Sosenkyo single Maesi Kamukane, hanya lihat ke depan. Tetapi Gaida ini setelah graduate, dia ini malah bermasalah dengan fans karena ada perkataannya yang menyinggung hati fans. Ke-14, Intania Pratama Ilham. Intan ini sama kayak Alisa, yaitu member-member yang dari awal udah mengundurkan diri dari JKT48. Tetapi setelah saya cari tahu, Intan ini ternyata sekarang adalah seorang pramugari. Ke-15, Jessica Fania Wijaya. JJ ini yang paling saya ingat adalah momen ketika saat itu ada konser dan dia menjadi keyboardis akustik, dan itu sangat menyentuh banget dan itu sangat berkesan. Selain itu yang paling saya ingat adalah skandal Cihuinya. Ke-16, Jessica Veranda. Nah, Mbak V ini siapa sih yang gak kenal? Fans mana sih yang gak kenal dengan Veranda? V ini berhasil memenangkan Sosenkyo 2 kali berturut-turut. Ini merupakan sejarah terbaru bagi JKT48. Ke-17, Melody Noramdani Laksani. Siapa yang gak kenal dengan Melody? Kalau ditanya fans mana, tanya JKT48 kenalnya siapa? Pasti Melody, pasti Melody. Jadi jangan ditanya lagi ya. Sekarang Melody menjabat sebagai General Manager Teater JKT48. Ke-18, Nabila Ratna Ayu Azalia. Member termuda di generasi pertama JKT48 ini memiliki sebutan Kang Bajai karena suaranya yang bisa menirukan suara bajai. Yang paling saya ingat adalah ketika Nabila ini memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign dari JKT48. Sebenarnya ini saya sangat tidak rela karena Nabila ini masih sangat muda. Jadi harapan masih banyak dan panjang terhadap Nabila di JKT48. Ke-19, Neneng Rosediana. Ochi ini merupakan member yang termasuk berbakat ya, tetapi tidak bertahan lama di JKT48. Ochi ini resign karena dia ingin melanjutkan karirnya di luar JKT48. Sekarang Ochi ini salah satu pesinetron yang lumayan terkenal di Indonesia. Ke-20, Rena Nozawa. Yang paling saya ingat dari Rena adalah suaranya. Suaranya ini lucu banget karena Rena merupakan keturunan asli dari Jepang. Rena ini nggak graduate di JKT48 tetapi graduate sebagai member AKB48 karena dia resmi pindah ke AKB48. Ke-21, Reski Wiranti Dike. Yang paling saya ingat dari Dike adalah rambut pendeknya dan senyum manisnya. Nah, Dike ini lulus dari JKT48 secara baik-baik loh. Dike ini berasal dari Bandung deh kalau nggak salah, dan sangat akrab dengan Sandy. Ke-22, Richa Leona. Yang paling saya ingat dari Richa adalah ketika dia berhasil menjadi Kami 7 di Sosenkyo pertama JKT48. Richa ini mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Ke-23, Sandy Aryani. Sandy ini merupakan sahabat dari Dike. Nah, Sandy ini dulunya adalah penyanyi dangdut. Tapi setelah masuk JKT, dia malah mendapat subunit dangdut, JKT48 dangdut. Nah, dia ini sangat pintar bernyanyi. Nah, Sandy ini termasuk member yang lulus dari JKT48, termasuk bermasalah ya. Cuma dia udah mengklarifikasi bahwa dia udah mengajukan pengunduran dirinya itu sejak lama.
Ke-24, Shania Junianata. Siapa sih yang gak ingat Sanju kalau udah hey hey hey, hey hey hey. Wah, itu adalah landmark dari Sanju. Nah, Sanju ini yang paling saya ingat lagi yaitu pas dia mengumumkan graduate di Sosinkyu terakhirnya itu. Dan itu sangat menyedihkan bagi saya. Ke-25, Siti Gayatri. Sama kayak Alisa, Siti Gayatri ini merupakan member awal yang keluar dari JKT48. Nah, yang paling saya ingat dari Siti Gayatri ini, kalau nggak salah dia ini pernah setelah lulus jadi JKT48 pernah menjadi member apa ya, yang aku ingin hanyalah dirimu saja, yang itu deh. Ke-26, Sonia Natalia. Yang paling saya ingat dari Sonia adalah ketika dia curhat kalau dia belum pernah merasakan senbatsu, dan itu menurut saya sedih banget. Dan pada akhirnya dia bisa ikut senbatsu di single Dirimu Melody. Ke-27, Sonia Pandawarman. Nah, Sonia ini yang paling saya ingat adalah wajahnya yang khas gitu, dan itu cantik banget. Nah, Sonia ini lulus dari JKT48 berbarengan dengan Diasta. Jadi, pada saat itu dua member sekaligus, Diasta dan juga Sonia, mengumumkan graduate dari JKT48. Ke-28, Stella Cornelia. Yang paling saya ingat dengan Stella adalah ketika dia nyanyi Boku no Sakura. Memperbaiki garis putih di lapangan sekolah. Nah, Stella ini merupakan kakak kandung dari Sonia Natalia. Jadi, di generasi pertama itu ada dua kakak beradik yang masuk generasi pertama JKT48, yaitu Friska Melody dan Sonia dan Stella. Oke, itu aja ya pengalaman saya dan cerita-cerita tentang member generasi pertama JKT48.